Ya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, silakan geser sedikit. Tafassahu. Masih bisa sini. Ayo, loh. Nggak apa-apa, ini udah digeser di sebelah sini. Ya. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 60 hadis sultaniyah. Insyaallah kita akan masuk kepada hadis ke-21. Insyaallah ya, walaupun 60 masih ada 40 lagi. Bentar, kalian semua bisa pegang sebentar ya kitabnya semuanya, insyaallah. Hadis ini adalah tentang hukum atau adalah tentang hukum ditegakkan secara adil dalam Islam ini. Dikatakan di sini, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati al-makhzumiyah allati sarakat. Faqalu wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamatu bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasfa'u fi haddin min hududillahi summa qama tataba summa qala innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadda. Wa imullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3216. Artinya dikatakan di sini bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy ini ahammahum, jadi sedang membahas, merasa penting di sini membicarakan apa itu ya, tentang sya'nul mar'ati al-makhzumiyah, seorang perempuan dari Bani Makhzum, allati sarakat, yang perempuan ini mencuri. Hati-hati nih. Jadi si Bani Makhzum ini adalah termasuk orang atau kelompok suku yang terhormat ya dalam Bani al-Makhzumi ini. Dia mencuri. Kemudian mereka berkata, faqalu wa man yukallimu fiha Rasulullah, siapa yang akan berkata kepada Rasulullah? Jadi menyampaikan siapa sih yang bisa menyampaikan hal ini, berita ini kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka berkata, tiada yang lain yang bisa melakukan ini kecuali adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah anak
angkat Rasulullah. Dulu sebelum ada perintah Islam berkaitan dengan masalah nasab, bahwa nasab itu harus kepada orang tuanya, ya. Zaid bin Haritha ini, ya, Zaid bin Haritha ini dinasabkan kepada Rasulullah. Jadi pernah ada disebutkan itu adalah Zaid bin Muhammad. Tapi karena Allah menurunkan bahwa nasab itu kepada orang tuanya, maka kembali kepada Zaid bin Haritha. Kesayangan dari Rasulullah SAW. Kesayangan dari Rasulullah SAW ini kemudian bagaimana memiliki anak cucu Rasulullah, kira-kira gitu, cucu dari anak angkat. Kesayangan dari Rasulullah, apalagi Usama bin Zaid ini adalah salah seorang pemuda yang nanti kalau diceritakan berikutnya itu adalah menjadi panglima dalam usia muda di akhir hayat Rasulullah SAW. Ya, kesayangan Rasulullah, ya anak muda disuruh oleh orang-orang tua untuk ngomong bahwa ada dari Bani Makhzum perempuan mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu akan meminta keringanan, pemaafan dari hudud Allah, dari hukum Allah? Ya, summa qama fahtaba, kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah. Artinya berdiri dan kemudian kepada masyarakat, maksud di situ kepada orang-orang yang ada dan juga para kaum muslimin, para sahabat. Apa kata Rasulullah? Innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu dulu itu adalah bahwa mereka, ya, ketika seorang yang mulia di antara mereka mencuri, ya, mereka membiarkannya. Maka pada saat ketika orang-orang lemah itu mencuri di antara mereka itu, maka mereka menegakkannya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, ya, seandainya Fatimah anak Nabi Muhammad, Fatimah binti Muhammad, jadi seandainya nih Siti Fatimah mencuri, kedapatan mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya, insyaallah. Ya, ini berat ini, ya. Makanya kita ini tahu bahwa hukum. Ada orang yang kemudian tadi ngeprank 2 triliun dibiarkan atau dituntut hukum, walaupun akhirnya dibiarkan juga. Ada juga yang ngeprank 11.000 triliun, nah itu malah dibiarkan juga misalnya. Ngeprank itu ngebohongin orang, publik misalnya, main-main pura-pura di situ, nggak bisa. Ada orang yang kemudian kedapatan kumpul-kumpul, ya, pada masa kemarin beberapa bulan yang lalu, ya kan, dihukum dengan sangat berat. Ada yang juga kedapatan bahkan korupsi yang lebih besar lagi, ya, dihukumnya ringan-ringan saja, insyaallah, atau bahkan dilepaskan, diberikan keringanan karena dia posisinya mulia. Ini nggak begitu kalau dalam Islam, anak sekalian, ya, nggak begitu dalam Islam. Makanya dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di depan hukum. Kemarin kita sudah bahas, kun rojulan, ya, indan nas, jadilah kalian itu sewajarnya di tengah manusia. Maksudnya tidak istimewa di tengah manusia. Nggak boleh kita mengistimewakan dan mendirikan diri kita ini sebagai orang istimewa, berkasta tinggi, pejabat, harus mendapati pelayanan, diistimewakan. Tidak. Dalam Islam itu sama semuanya, di mata hukum sama, apalagi kalau dia melanggar hukum. Tapi emang berat ini. Kalian juga ada yang kemudian melanggarnya agak berat-berat juga gitu kan. Aduh, kasihan ini anaknya kawan ayah nih, semuanya kawan ayah kan gitu. Ya, ini harus diperhatikan. Kita ini harus latih diri kita tadi, karena dalam Islam tidak ada di situ keistimewaan dalam hukum. Oleh karena itu hukuman harus dijatuhkan secara adil,
tanpa memandang kedudukan sosial atau pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi pokoknya hukum syariat, apalagi hukum hudud tadi, diterapkan secara adil. Itu yang ditekankan dalam Islam. Bagaimana kalau ada penyimpangan? Disitulah ada muhasabah, ada koreksi, ada kemudian pengingatan dari setiap orang yang kemudian apa itu tadi, ya, dalam lingkaran tadi. Makanya ada koreksi. Hadis sebelumnya kita bahas, ya, siapa saja yang kemudian berkata di depan imam yang jair setara dengan sayyidus syuhada kalau dia dibunuh. Hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa hudud wajib ditegakkan terhadap orang-orang yang melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan sama sekali tidak perlu memperhatikan celaan orang-orang yang gemar mencela. Hadis yang lalu kita telah bahas bahwa tidak boleh, baik itu harus diterapkan, ya, tidak boleh menerapkan hudud itu pilih kasih. Kenapa? Karena hudud ini adalah hukum Allah. Kalau dalam masalah ukubat itu ada 4 kaitannya. Bagaimana hukum sanksi tadi, ya kan, modelnya, jenisnya. Yang pertama hudud, yang kedua jinayat atau kisos, ya. Yang ketiga itu adalah apa? Takzir. Yang keempat mukhalafat. Hudud itu adalah hak Allah. Baik ada orang yang menuntut atau tidak ada yang menuntut, baik ada yang mencela atau tidak mencela, baik ada yang sama suka dengan suka atau bagaimana, tetap harus ditegakkan. Mana hukum-hukum hudud? Mencuri, pencurian itu hukum hudud masuknya. Berzina, ya, homoseksual atau lesbianisme sama di situ, nggak boleh. Ya, qazaf, ya, menuduh orang-orang baik-baik dengan tuduhan keji, tuduhan zina. Bugot, murtad, minum khamar, nah itu bagian dari hudud. Nah, jadi kalau ada orang minum khamar, mau itu adalah minumannya sendiri, minumannya dia beli dengan hartanya, lalu kemudian di situ, ya, ketahuan sama syurtah, sama polisi, ya, atau ketahuan sama masyarakat, diadukan atau tidak diadukan misalnya di situ, maka dia akan dihukum, dicambuk. Mencuri, ya, setelah masuk pengadilan mau dimaafkan atau tidak dimaafkan, maka dipotong tangannya. Ini kan sudah dibicarakan sama orang nih, orang siapa, seorang perempuan Makhzumiyah ini. Bagaimana dia pingin diampuni, gimana nih, minta keringanan kepada Rasulullah SAW, gitu. Kira-kira siapa yang ngomong? Ini ada orang mulia, ada orang yang kaya raya mungkin di situ, memang terkenal. Bani Makhzum itu adalah orang yang mulia, ya, pada waktu itu. Nah, tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tadi ini bagian dari had Allah, bagian dari penegakan hukum. Berikutnya di sini jelaskan, tidak ada campur tangan manusia dalam persoalan yang menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hak manusia atas sesama mereka, sebagaimana dalam sanksi kisos, ya, atau jinayat, gitu ya, di mana manusia boleh meminta uang diat sebagai pengganti hukuman, ya, pengganti hukuman fisik yang dijatuhkan kepada pelaku kriminal itu. Selain hudud yang tadi saya katakan, ada ukubat itu adalah jinayat atau kisos, ya. Apa ini? Yang berkaitan dengan hak manusia, perlukaan atas badan atau penghilangan nyawa manusia. Seorang dibunuh, lalu anaknya atau bapaknya atau ahli warisnya atau keluarganya dari yang dibunuh itu, ya kan, marah. Menurut hukum Islam, menurut syariat Islam, yang dibunuh, pembunuh, ya, yang membunuh orang itu harus dikisos, dibunuh lagi. Tapi keluarga pembunuh, nih, keluarga yang membunuh, keluarga si penjahat ini misalnya, juga kasihan, sayang. Ini, aduh, keluarga saya mau dibunuh lagi gara-gara dia membunuh. Akhirnya nego-nego tuh. Jangan deh, bisa nggak bayar diat saja. Ini kalau dari pihak
keluarga orang yang mau menuntut. Kebetulan dia mungkin orang kaya misalnya. Akhirnya diredakanlah itu oleh hakim, ya misalnya, baru bisa negosiasi. Ya sudah, karena hukumnya boleh untuk membayar diat, maka karena ini membunuh dengan sengaja, dia harus membayar 100 ekor unta, diantaranya 40 ekor unta bunting dari 100 itu. Wah, nyari unta bunting betul ya, gitu. Atau yang seharga dengan itu yang pada saat sedang terjadi di situ. Boleh ini. Kenapa? Karena ada tadi dibolehkan. Ini hak manusia. Tapi kalau hudud, ayo dibangunin, semangat. Lihatin sini kita. Tapi kalau hudud, ya nggak bisa. Paham ya? Sini, lihatin kayak sini. Sebentar. Ya, itu paham ya. Jadi kalau hudud nggak ada negosiasi. Berikutnya di sini, penyimpangan dalam penegakan hukum dalam arti tidak memperlakukan manusia secara adil di depan hukum. Ini jadi penyimpangan dalam penegakan hukum dalam arti tidak memperlakukan manusia secara adil di depan hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran masyarakat. Maka kata Rasulullah SAW, ya kan, dikatakan di sini orang terdahulu itu hancur. Kenapa? Gara-gara tadi membedakan posisi antara orang yang mulia dan orang yang lemah di mata hukum. Paham? Gitu. Ini bisa rusak masyarakat ini. Yang orang lemah gara-gara ditegakkan hukum bisa jadi nggak percaya kepada penegak hukum tadi. Orang kaya bisa semena-mena, orang mulia bisa semena-mena, ya kan? Ya. Jangan lihat ini tuh, lihat ini di sini. Paham nih? Gitu. Jadi bisa rusak ini masyarakat, saling tidak percaya. Kalau pemerintahannya, kalau penguasa sudah tidak dipercaya, jadi apa coba? Kalian misalnya jadi pemimpin, yang dipimpin nggak percaya, nggak mau ngikutin, garing, ya, nggak enak, iya kan? Hei, kamu sini kerjain ini, siapa lo nyuruh-nyuruh, kan gitu, nggak mau. Gara-gara apa? Tadi nggak dipercaya. Habis dia kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh doang, dan saya terus disuruh, ini nggak disuruh. Wah, rame akhirnya. Kan gitu. Gara-gara apa? Tadi ada diskriminasi di mata hukum. Ya. Berikutnya nih, yang cukup terkenal, yaitu apa? Sumpah Rasulullah. Ya. Sumpah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau SAW akan menjatuhkan hukuman hudud kepada putrinya sendiri seandainya kondisinya terpenuhi, adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW dalam perkara ini. Jadi tegasnya Rasulullah SAW ditunjukkan dengan seandainya Fatimah anak Rasulullah SAW, ya, Fatimah binti Rasulullah SAW mencuri, seandainya, walaupun tidak mencuri dia, dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW sendiri. Tegasnya Rasulullah. Ini harus kita contoh nih, ya, berat itu, ya. Jadi nggak sembarangan bagi penguasa seperti itu. Tapi tidak, ini bukan berarti Siti Fatimah dipotong tangannya atau mencuri, tidak, ya. Artinya tidak terjadi kondisi itu. Tapi kalau terjadi pun Rasulullah SAW akan menegakkan hukuman kepadanya. Gitu ya. Nah, terakhir di sini. Penerapan hudud secara universal ini sangat berbeda dengan penegakan berbagai hukum kontemporer yang berlaku di tengah masyarakat dunia sekarang ini. Hukum-hukum buatan manusia tersebut menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun kenyataannya beban sanksi yang tidak proporsional dikenakan bagi orang-orang yang tidak beruntung, yaitu orang-orang yang tidak mampu menyediakan penasihat hukum yang terbaik dan tidak memiliki koneksi dengan kalangan yang menguasai simpul-simpul politik.
Jadi kalau nggak punya koneksi, nggak bisa bayar pengacara, katanya mereka, ya, nggak bisa kemudian memberikan sogokan, bahkan mungkin di situ, ya, nggak punya hubungan baik, pada saat itu dihukum berat. Padahal orang-orang yang sebaliknya diberikan keringanan. Ada orang yang menghina Islam habis-habisan sejak puluhan, atau bukan puluhan, sejak tahun-tahunan yang lalu dilaporkan ke aparat, nggak ditangkap-tangkap. Ini gimana ini? Ini sudah kacau. Ada satu orang yang cuma sekedar berdakwah langsung diperiksa, ditangkap dan sebagainya, bahkan dijatuhi hukuman. Gimana ini? Ketidakseimbangan dalam masalah hukum ini akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Paham? Dan dalam Islam tidak boleh seperti itu. Ngerti? Silakan, ada pertanyaan? Paham? Karimah paham? Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti sedikit. Ikuti aja ya, sebentar. Gitu ya. Gitu ya, anak sekalian. Jadi dalam Islam itu tidak boleh ada diskriminasi posisi kedudukan di mata hukum. Gitu. Ya. Nah, besok-besok nih harus nggak boleh di bawah nih. Mengganggu. Gitu ya. Dia ya, cukup. Ustazah ada yang mau menambahkan? Enggak. Ya, mari kalau tidak ada kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selawatan sedikit. Allahumma salli ala sayyidina